Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat semua serta salam kompeten. Kali ini mari kita membahas bagaimana mengembangkan strategi instruksional atau pembelajaran, terutama vokasi, baik pendidikan vokasi ataupun pelatihan vokasi dengan dimensi kompetensi atau dimension of competency to enhance project based learning atau memperkaya project based learning. Kita tahu pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. PBL bertujuan untuk membangun kapasitas kreatif peserta didik untuk bekerja melalui masalah yang sulit atau tidak terstruktur, umumnya dalam tim kecil atau grup. Nah, target efektivitas dari PBL-nya adalah kemampuan siswa atau peserta didik untuk bekerja sama untuk menyelesaikan dan menghasilkan produk yang sesuai standar tentu saja. Nah, pada PV-PV, ketika keterampilan vokasi individu tim kurang, maka hasil PBL ini dapat dikompromikan sehingga bisa tidak mencapai suatu standar sebenarnya. Maka ukuran keterampilan vokasi sebagai persyaratan PVPV atau pendidikan vokasi adalah sangat penting. Dan alhamdulillah kita sudah mempunyai ukuran yang kita sepakati bersama, baik secara nasional maupun secara regional, yaitu 5 dimensi kompetensi. Maka kita membutuhkan strategi pembelajaran untuk mencapai 5 dimensi kompetensi itu dulu untuk menerapkan PBL yang baik. Dan inilah skill yang kita harapkan to enhance project based learning. Kita akan bahas satu demi satu. Baik, yang pertama adalah mengenai strategi delivery penerapan 5 dimensi kompetensi. Kita tahu bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap atau perilaku yang berkontribusi terhadap kinerja individu dan juga organisasi. Terdapat 5 dimensi atau ukuran dimensi kompetensi, yaitu task skill, jadi kemampuan untuk melakukan tugas sesuai dengan standar. Kemudian task management skill, kemampuan mengelola tugas-tugas sesuai dengan perannya di tempat kerja. Kemudian contingency management skill, kemampuan untuk mengelola masalah atau kontingensi. Kemudian job role environment skill, ini adalah kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan tempat kerja atau persyaratan tempat kerja. Kemudian yang kelima adalah transfer skill, kemampuan untuk mengadaptasi bila ada spek baru, konteks baru, lokasi baru, atau permintaan baru. Kemudian untuk mencapai kelima dimensi ini perlu strategi delivery tentu saja. Dari hasil riset dan survei delivery kami, diidentifikasi sequence 1 to 5 competency dimension untuk diterapkan. Urutan 1 sampai 5 tadi, dimensi kompetensi sangat penting untuk tercapainya seluruh dimensi, karena setiap tahap dimensi kompetensi tadi berkontribusi untuk langkah berikutnya. Nah, dengan prasyarat keterampilan mencapai dimensi kompetensi tercapai, maka kita dapat segera menerapkan strategi berikutnya dengan project based learning untuk mencapai learning goals-nya, yaitu key knowledge, kita akan tercapai nanti, understanding, dan juga success skill. Ada 7 langkah paling tidak untuk mengembangkan project based learning ini. Yang pertama adalah design and plan. Di sini instruktur membuat atau mengadaptasi proyek untuk konteks dan peserta didik mereka dan merencanakan implementasinya dari peluncuran hingga akhir sambil memungkinkan kontribusi dan usulan dari peserta.
Yang kedua, line to standard. Ini penting saya, line to standard. Instruktur menggunakan standar, apakah secara kompetensi, termasuk 5 dimensi kompetensinya tentu saja, serta standar produk yang akan dicapai, untuk merencanakan proyek dan memastikannya membahas pengetahuan dan pemahaman utama dari bidang studi yang dimasukkan. Yang ketiga, build the culture. Instruktur secara eksplisit dan implisit mempromosikan kemandirian dan pertumbuhan peserta. Penyelidikan terbuka, semangat tim, dan perhatian terhadap kualitas. Ini kita promosikan. Menjadi culture dari tim ini tadi. Kemudian, manage activities. Instruktur bekerja dengan peserta untuk mengatur tugas dan jadwal. Menerapkan pos pemeriksaan dan tenggat waktu. Menemukan dan menggunakan sumber daya. Membuat produknya. Dan menjadikan ini hasil untuk dipublikasikan. Kemudian, scaffold student learning. Instruktur menggunakan berbagai peralatan, pelajaran, dan strategi instruksional untuk mendukung semua peserta dalam mencapai tujuan proyek. Nah, berikutnya assess student learning. Nah, di sini instruktur menggunakan asesmen formatif dan sumatif mengenai pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dan termasuk asesmen mandiri dan rekan kerja tim serta individu. Kemudian engage and coach. Jadi instruktur ini harus terlibat dalam belajar dan berkreasi bersama peserta dan mengidentifikasi kapan membutuhkan pengembangan keterampilan, pengalihan, dorongan, dan juga perayaan atau apresiasi dari hasil kerja proyek ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas mengenai bagaimana kita mengembangkan strategi pembelajaran untuk vokasi, khususnya bagaimana menerapkan strategi dimensi kompetensi untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis proyek ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Salam kompeten.